Membuka aib orang, na'udzubillah, kebusukan, mencari-cari kekurangan orang. Ini harus kita jadikan cara hidup yang baik. Sementara para kekasih Allah dulu, kalau keluar rumah ingin bertemu dengan orang, dia bersedekah. Setelah bersedekah, beliau minta, ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan hamba-hambamu agar aku tidak melihat kekurangannya. Sedekah biar tidak melihat kekurangan orang. Hari ini buka kekurangan orang. Memang ada mata jahil, hati jahil, tangan jahil. Itu ada HP-nya temannya, singgah di depan dia 5 menit saja sudah kebuka semuanya. Dia sudah bisa menyimpulkan bahwasanya, oh dia begini. Kasihan di dasar si busuk hati. Kasihan dia hidupnya, pengen tahu aibnya orang. Pastikan Anda menjadi orang yang tidak ingin tahu tentang kekurangan orang lain. Sebab ingin tahu kekurangan orang ini adalah siksa dan kebusukan jiwa, hati. Sehingga orang, Masya Allah, pengennya melihat kekurangan orang. Melihat kekurangan orang, pengen tahu kekurangan orang. Dia senang membongkar akhirnya kekurangan orang. Dan ingat ancaman dari baginda Nabi, ancaman dari Allah melalui lisan Rasulullah, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, kekurangan orang, maka Allah akan bongkar kekurangannya dia. Disebutkan wa yafdahu, Allah akan rendahkan dia, Allah akan permalukan dia, walau fi wasti baitihi, biarpun di tengah rumahnya, atau kama qala Rasulullah. Jadi akan tiba-tiba menjadi orang tidak terhormat di rumahnya. Seorang perempuan yang kerjaannya usil, ngurusi kesalahan orang, lihat di rumahnya tidak terhormat di depan anaknya. Tidak tahu dibuat seperti itu oleh Allah. Dia tidak berharga lagi perempuan. Anaknya pun kalau dekat dengan dia tidak bisa menghormati dia. Maka jangan Anda pengen tahu kekurangan orang. Bahkan kalau tiba-tiba Anda melihat kekurangan orang terbuka di muka Anda menangis di malam itu. Misalnya Anda mendengar berita perzinaan seseorang, Anda harus menangis malam hari, ya Allah, aku mendengar berita perzinaan tetanggaku, ampuni dia, tutup aibnya. Jangan bicarakan ke siapapun. Membuka aib orang, na'udzubillah, kebusukan, mencari-cari kekurangan orang. Ini harus kita jadikan cara hidup yang baik. Sementara para kekasih Allah dulu, kalau keluar rumah ingin bertemu dengan orang, dia bersedekah. Setelah bersedekah, beliau minta, ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan hamba-hambamu agar aku tidak melihat kekurangannya. Sedekah biar tidak melihat kekurangan orang. Hari ini buka kekurangan orang. Memang ada mata jahil, hati jahil, tangan jahil. Itu ada HP-nya temannya, singgah di depan dia 5 menit saja sudah kebuka semuanya. Dia sudah bisa menyimpulkan bahwasanya, oh dia begini. Kasihan di dasar si busuk hati. Kasihan dia hidupnya, pengen tahu aibnya orang. Enggak ada perlunya hidup seperti itu. Tersiksa. Kalau Anda titip HP di depan saya 1 tahun sampai mati, tidak akan saya buka kecuali Anda izinkan. Harus begitu. Hidup kita harus jelas. Jangan pengen tahu aibnya orang. Sehingga panjatan doa kita adalah, Allah, ya Allah, tutuplah kekurangan aib saudaraku dari mataku. Termasuk guru-gurunya. Ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Ini kita kalau ditutup kekurangan orang dari mata kita, berarti kita diberi kebahagiaan oleh Allah. Dan tutup itu sitir yang Allah jadikan penutup antara aib kita dengan orang lain. Ini adalah nikmat besar. Kalau dibuka aib kita di depan orang, Masya Allah, nggak ada yang mau duduk bersama. Anda pun tidak mau belajar dengan kami. Kalau Allah membukakan aib saya di depan Anda, nggak ada yang mau belajar dengan kami. Anda ini berdampingan dengan kawan dekat, kalau dibukakan aibnya, nggak mau duduk sudah. Makanya dengan ditutupnya kekurangan kita ini sesungguhnya adalah kenikmatan bagi kita, agar kita bisa berprasangka buruk, bersangka baik, tidak berprasangka buruk dan seterusnya. Makanya mencari-cari kekurangan orang adalah termasuk dosa gede. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab, ada rumah orang, rumah di negeri terhormat itu biasanya ada tembok tinggi, kehormatan wanita di dalamnya.
Rupanya ada tetangga itu memanjat, ngelihat dari pagar temboknya, ngelihat rupanya tetangganya lagi mabuk minuman keras. Akhirnya wah bergegas, pengen amar ma'ruf nahi munkar, lapor ke Khalifah Umar. Khalifah, saya melihat tetangga saya minum minuman keras, mabuk. Sayyidina Umar bertanya, dari mana kau tahu? Saya mencoba naik ke pagar saya, lalu saya melihat. Kata Sayyidina Umar, hukum orang ini kurang ajar, ngapain dia naik pagarnya orang? Naik pagarnya orang. Nah, ini nggak boleh kita pengen tahu aibnya orang. Ada memang nasibnya perempuan, karena saya menghadap sini. Laki-laki sama sebetulnya nih. Nanti jangan. Ada nasibnya orang itu kalau masuk ke rumahnya orang lihat buku-buku, itu bukan buku sejarah Nabi yang lihat, buku agenda. Ya, langsung agenda 10 menit tahu. Memang hatinya hati jelek dia. Ini yang pertama, jangan Anda pengen tahu aibnya orang. Sampai suatu ketika seorang anak bertanya, Buya, dia sudah suudon sama ibunya. Buya, kelahiran saya itu, ini sudah gede anaknya, kelahiran saya itu ternyata saya melihat akte nikah ayah saya. Kelahiran saya ternyata jauh setelah surat nikah ada. Apa? Sebelum surat nikah? Apa? Kau mau kurang ajar? Kau bilang ibumu berzina? Surat nikah bisa saja dibuatnya tertunda. Hari ini pun ada orang punya anak 3 belum punya surat nikah. Cuman kadang-kadang begitu prasangka buruk ini, karena biasa jelek. Coba kalau dia anak soleha tinggal ngomong, iya mungkin kan Bu Yaya aja nikah kena anak, kadang-kadang suratnya nanti, yang penting nikah sekarang halal, masih sekolah kan begitu. Jangan biasa prasangka buruk, hei hamba Allah. Itu dari keburukan hati. Yang biasa berprasangka buruk adalah kekotoran hati. Pengen tahu, dan kadang-kadang cerdas banget. Dia ngomong begini, itu serius gak paham-paham, tapi sambil ngomong denger kejelekan orang, nyantol dia. Padahal belajar serius gini gak nyambung-nyambung dia. Tapi kalau ada orang ngomongin kejelekan orang, langsung sweet, cerdas, bisa cerita nanti besok. Hati busuk itu, hati-hati. Tinggal tengok diri Anda, gak usah nengok orang lain. Kalau Anda punya hobi mencari kejelekan orang dan sebagainya, gak ada perlunya itu. Bahkan kami himbau, suami pun tidak perlu pengen tahu tentang urusan handphone, semuanya, istrinya. Istri juga tidak perlu, karena apa? Semua, seorang istri punya rahasia dengan ibundanya, dengan saudarinya dan sebagainya. Akan tapi tolong semuanya harus punya kejujuran. Jangan sampai naudzubillah, bibit-bibit kehancuran adalah hati yang kotor sendiri. Jadi jangan pengen tahu. Ini sangat berbeda dengan misalnya ustadz pun harus punya kewaspadaan. Di saat harus memeriksa sesuatu, misalnya laptop muridnya, itu ada tujuannya untuk tugas sekolah. Karena ada undang-undang, ada rambu-rambu ya, rambu-rambu untuk menjaga santri. Menjaga santri harus tahu dong keadaan ini sangat berbeda. Memang tugasnya semacam itu. Kalau di negara tugasnya intel mencari penjahat, kan begitu, bukan itu maksudnya. Ini loh kita punya kebiasaan jelek, pengen tahu kejelekan orang, terus. Ini bahaya, itu bermacam-macam, wilayah dukun juga masuk. Lihat, kalau alisnya begitu, anak begini, telapak tangannya begini ini. Kalau jalannya begitu, kayaknya dia sudah begini. Kalau begini ini, sampai seorang menyifati, oh kalau perempuan begitu itu, dia katanya belum punya suami, tapi jalannya kok begitu, berarti dia. Astagfirullah. Orang macam-macam jalan, ada bisulan kan bisa saja. Ajib, ini memang dasar hati busuk itu, mulutnya mulut jelek. Nggak boleh, tolong hamba Allah. Baik, selanjutnya, seandainya pun kita melihat aibnya orang lain, bukan mendengar. Kita melihat aibnya orang lain, maka ketahuilah kita punya kewajiban menutupnya. Kalau menegur dia karena kita melihat langsung bisa 4 mata, bukan di mimbar semacam ini. Kita bilang assalamualaikum ya ukhti, saya mau ketemu kamu. Seorang perempuan ketemu saudarinya perempuannya. Ya akhi, ya ukhti, aku melihat kamu kok di sini gimana gini-gini. 4 mata. Bukan diobral. Dan setelah itu melihat dia Allah tutuplah, cukup aku setelah tahu jadikan aku lupa. Kalau melihat dengan nyata, ya wajib mengingatkan, tapi dengan cara halus, tapi bukan mencari-cari. Bukan pengen tahu.
Makanya setelah kita kok tiba-tiba melihat, pastikan Anda berusaha untuk menutup kekurangan aib pribadinya, dosa pribadinya. Ditutupi dengan panjatan doa, ya Allah ampuni dia. Nah, kalau kita tidak mengambil langkah ini, akan muncul hanya satu tok jalan. Jika kita melihat aibnya orang lain adalah kita harus berusaha untuk mengingatkan dengan cara yang lembut, kemudian kita menutupnya. Kalau tidak, hanya ada pilihan setelah ini apa? Ngomongin ke orang lain, namanya gunjing. Neraka lagi, coba. Tahu enggak kamu dia? Astagfirullahaladzim. Katanya ustazah, Allah, la ilaha illallah, innalillah. Wah, pakai zikir semuanya. Tapi mau gunjing orang. Masya Allah. Seperti itu. Jangan sampai kita tuh punya sifat-sifat jelek kalau melihat aibnya orang lain. Apalagi kita mohon maaf. Paling sedih adalah kalau kita melihat aibnya orang yang sangat kita hormati. Mohon maaf, mungkin orang tua kita, dan itu ujian. Bahkan kalau Allah menampakkan aibnya orang lain kepada kita, sebetulnya itu adalah siksa. Siksa buat kita. Kenapa akan berubah? Kepada ibunda kita menjadi kurang ngabdi, kepada ayahanda siksa, naudzubillah. Makanya kalau gampang lihat kekurangannya orang, kita ilah Anda disiksa oleh Allah. Makanya orang masya Allah, walas bersih hati, nggak pengen tahu kekurangan orang. Bahkan yang ada prasangka baik, nggak ada prasangka macam-macam. Itulah pendidikan akhlak yang harus kita hadirkan. Dan ini harus kita hadirkan karena ini berguna dalam kehidupan rumah tangga kita, termasuk ini tahun politik. Kalau seandainya buka rumus ini, tahun politik kami sampaikan, serukan, hei tim sukses, dimanapun kalian berada. Kalau kamu menjadi tim sukses, kalau masalah ikhlas kayaknya ndak ikhlas-ikhlas amat kau ini, nggak dikasih jabatan nggak mau kayaknya, nggak kasih duit nggak mau kayaknya tim sukses. Oke lah, urusan ikhlas urusanmu dengan Allah, tapi caramu yang benar. Hei tim sukses, cukup sanjung sebut kebaikan bosmu, yang penting jangan menyebut kejelekan bos yang lain. Selesai sampai di situ. Ayo, kan enak. Ayo, kalau tim sukses begitu kan asik sudah. Kalau Anda punya calon, oke, Anda sanjung calonmu sesuai dengan pengetahuanmu, asalkan jangan bohong. Cukup sampai di situ, nggak usah nyebutkan oh calon itu begini-gini, nggak ada perlunya itu semuanya. Karena kalau kamu mencari kejelekan dia, sama bosmu jangan. Bosmu bukan malaikat kok. Pasti ada kejelekan, akhirnya bongkar-bongkaran. Akhirnya ini tradisi di sini dulu. Akhirnya orang terbiasa mencari kejelekan orang. Di saat sudah ada pemilihan presiden, lihat pemilihan ketua masjid pun jadi begitu. Berantem olok-olokan, caci maki. Kenapa? Sudah biasa. Gaya hidupnya seperti itu, caci maki, olok-olokan, mencari kekurangan orang. Jadi tolonglah, ayo kalau kita melihat kekurangan atau apa namanya, aibnya orang lain, jadilah Anda pejuangnya untuk bisa menutupnya. Dosa pribadi ya dosa kepada Allah, bukan dosanya orang terang-terangan bermaksiat, itu beda. Orang mabuk di tempat tersembunyi, kita doakan semoga Allah mengampuni. Dengan sembunyinya itu dia sebenarnya malu, dia nggak perlu Anda sebarkan, Anda dekati, Anda ingatkan dia. Sehingga dalam perzinaan bagaimana Islam menutup aib. Kalau ada dua orang ngintip melihat orang berzina, kemudian lapor ke mahkamah, Pak Hakim Islam, saya melihat orang berzina. Benar kamu lihat? Benar. Di mana? Di tempat itu. Benar, saya ngelihat begini. Berapa orang kau? 2 orang. Oh, 2 orang kau. Kau yang dicambuk 8. Kenapa? Enggak cukup dengan 4 saksi. Jadi begitu indahnya Islam itu menutup aib. Nah, ini jangan gampang dikit-dikit. Sekarang katanya saja sudah kayak beneran. Apalagi yang sering medsos itu, sering nyebar hoax. Hoax. Terserah. Karena saya tidak suka itu. Kan selagi tidak suka bebas terserah. Ketahuilah bahwa ini kan kehinaan. Ada apa hidup semacam itu? Nabi tidak mengajarkan hidup seperti hidup kita. Coba kalau melihat kekurangan orang, pastikan itu jadi bahan Anda menangis di tengah malam. Melihat tetangga Anda baik hati, tetangga Masya Allah rajin membantu kita dan sebagainya, cuman dia tidak sholat Jumat, tuh Anda menangis di malam hari. Ya Allah, itu tetanggaku baik kepadaku, cuman dia jarang sholat Jumat, padahal dia laki-laki yang sehat, nggak musafir di rumah. Ya Allah, ya gitu aja dulu.
Nggak usah astagfirullahaladzim, ya Allah katanya sering bantu masjid, nggak pernah sholat Jumat. Kok merendahkan orang? Apa itu hidup orang seperti itu? Nah ini memang, ini akan kami giring kepada masalah perpolitikan di tahun ini. Kadang-kadang antara politik, antara tokoh dengan tokoh, pengikut dengan pengikut itu caci makinya lebih serem. Kadang-kadang yang di atas itu besanan, kita masih berantem. Kita betul-betul dibodohi, bukan bodohnya, memang bodoh betul, karena kita mengotori hati kita dengan caci maki. Kalau seandainya suara kami didengar, ajib nanti. Pemilihan umum 01, 02, 03. Habis kampanye itu minum teh bersama di kafe yang sama, Kafe Al-Bahjah. Dengar nasyid nanti. Itu, wah minum bareng teh bersama. Gimana bosmu? Ya semoga baik lah. Bosku gimana? ya semoga aja gitu aja. Itu aja jadi enak. Sekarang sudah mulai bongkar-bongkaran caci maki. Jadi kayaknya pengen punya presiden yang malaikat, yang nggak ketemu. Turun dalam rumah tangga pun juga demikian. Masya Allah. Kalau sudah hati busuk, na'udzubillah. Seorang suami pergi kerja di Jakarta, tiba-tiba marah kepada istrinya, mau mencerai. Kenapa? Katanya apa? Saya mimpi kamu duduk dengan seorang laki-laki. Ini orang badah super kuadrat berapa itu? Oh hanya mimpi saja. Ini berarti biasa dia tuh prasangka buruk. Prasangka buruk itu repot kalau Anda duduk dengan orang yang biasa prasangka buruk kepada Anda, itu capek Anda. Sebab orang biasa prasangka buruk itu kalau Anda menjelaskan sesuatu yang jelas, dia lebih senang melihat yang nggak jelas. Repot dijelaskan. Makanya jangan dekat sama orang suka prasangka buruk, sudah selamat tinggal. Bahaya. Anda jelaskan, nggak paham dia. Karena dia nggak pengen yang jelas. Husnudzon itu penting, makanya jangan suka prasangka buruk. Nah, ini rentetan kekotoran hati ini macam-macam, menggunjing, menfitnah. Prasangka buruk seperti kenyataan, menfitnah. Tahu enggak ibu itu? Astagfirullah, saya dengar begini, masya Allah. Tapi dia katanya mendengar saja, cuman astagfirullahnya serius. Astagfirullah. Innalillah. Dan itu yang banyak ibu-ibu. Ternyata di bapak-bapak juga banyak. Jangan gitu. Saya adil bu. Kalau ndak adil masakan asem, nggak gurih nanti. Insya Allah. Jadi macam-macam. Jadi media sosial, subhanallah. Saya itu kurang ngerti. Media sosial seorang perempuan tiba-tiba di apa status atau di apa namanya itu loh. Coba lah ada yang bantu saya. Kan ada kalau dilihat pertama buka layarnya kelihatan status, aduh pagi-pagi ya Allah, oh, semoga saya sabar jadi istri yang sabar. Itu sebenarnya dia mau ngomong suamiku tuh kurang ajar. Kenapa kok pakai WA itu? Kok bodoh banget? Kalau saya baca sudah ngerti ini nggak bener nih orang. Ya Allah, semoga Allah memberikan kesadaran kepada suamiku. Ya Allah, semoga matanya terjaga. Berarti matanya jelalatan ya. Orang itu cerdas loh bacanya pakai rasa. Jadi kalau nulis itu yang baik, bikin status ya, status yang baik. Saya tidak tahu status, status bersuami ya. Itu saya status WA itu saya tidak pernah urusan. Makanya tak tahu WA saya itu gambarnya apa statusnya. Gambar apa itu tidak paham statusnya. Jangan-jangan gambar apa gitu ya, tolong dilihat lah. Bu Yahya statusnya aneh kan nggak ngerti nanti. Itu bukan saya yang buat ya kalau ada aneh-aneh. Cobalah kita perlu belajar hati yang benar, kepada suami prasangka baik, kepada istri prasangka baik. Jangan disebut. Kemudian untuk suami istri coba. Jika engkau melihat kekurangan pasanganmu, pastikan engkau tidak akan menyebutnya sampai kamu mati. Hebat. Pasanganmu tuh manusia loh ya, pasti ada sebab kalau kamu menyebut kekurangan pasanganmu, dia akan sakit hatinya, tersinggung perasaannya. Ketersinggungan itu menggugah dia untuk mencari, untuk membalas. Kamu juga gitu bang. Dibilang yang, pakai yang lagi. Kenapa sih yang hidungmu kayak begitu? Kan kurang ajar. Sebelum nikah pun sudah tahu hidungnya begitu. Sudah nikah kenapa ngomong begitu? Ini kan kurang ajar banget. Dia tersinggung. Iya bang, kenapa mulut abang juga begitu? Kan balas. Makanya kalau sudah menyebut kekurangan pasangan akan membalas.
Sehingga maka terjadi ya ribut di rumah tangga dari hal kecil kayak begini. Sehingga caci maki jadi biasa. Sampai kita melihat orang katanya soleh banget, oh kopiahnya tuh necis, kopiahnya rapi, bajunya rapi, tapi istrinya nangis bu ya, tidak ngomong kecuali nyelakit. Ustadz bu ya, kenal Buya enggak? Deket sama Buya. Ustadz tapi kira deket sama Buya. Kalau ngomong nyelkit sama istrinya, wah ini Ustadz gombal. Ini ada ibu ngadu, dia sering ketemu Buya, deket sekali dengan Buya. Pak, dia minta, makanya saya ngomong ke Buya tuh yang bisa nasihati Buya. Aduh pusing lagi ini. Sebab kalau di depan Buya kan masya Allah kayak malaikat gitu ya. Yang ngadu istrinya, istri saya, suami saya ngomong tentang nasab saya, tentang mulut saya, tentang mata saya, rambut saya. Kalau habis tidur kan nggak sisiran Buya, itu sudah langsung dibilang kamu kayak genderuwo. Ajib. Mungkin dia tidak sadar kalau dia kayak demit. Saya tidak senang laki-laki begitu. Itu ada dalam hidup kayak begitu. Kenapa kok seperti itu, hamba Allah? Makanya hidup paling indah adalah mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk aib pribadimu, sudah Allah menutup aibnya, Allah mengajari kita menutupnya aibnya orang, maka Anda jangan buka aib diri Anda sendiri. Yang lalu biar berlalu, masa lalu yang kotor, mungkin dulu pemabuk, sudah biarkan yang lalu. Sekarang jadi seorang laki-laki soleh, dulu mungkin pernah judi, sudah yang lalu. Termasuk mohon maaf ini aib yang naudzubillah zina, kehinaan zina. Zina hanya dilakukan oleh orang yang biasa dengan kehinaan. Begitu mudahnya hari ini orang kepleset dalam zina, syahwat, naudzubillah. Orang mulia susah melakukan itu, ada pintu halal. Sebelum saya bicara tentang abjad zina, saya bicara tentang wanita mulia. Wanita mulia itu susah berzina. Tadi saya cerita kepada anak santri putri tentang kemuliaan seorang wanita itu ada, biarpun belum kenal agama, kemuliaan diri wanita itu ada. Punya harga diri. Kita tahu Sayyidina Nabi punya paman yang namanya Sayyidina Hamzah. Paman beliau yang sangat beliau cintai. Sayyidina Hamzah itu dibunuh oleh Wahsy, ditombak oleh Wahsy, dan Wahsy itu menombak membunuh Sayyidina Hamzah demi mendapatkan kemerdekaan atas sayembara. Yang mengadakan sayembara ini perempuan, namanya Hindun. Hindun itu perempuan yang hebat, perempuan yang ternama, terhormat, maksudnya tersohor. Mungkin kalau sekarang public figure. Sehingga kalau laki-laki berperang itu kalau sudah dengar suaranya Hindun tuh nggak ada yang berani mundur. Nahnu banatut thariq namshi andan nawarik namarik. Dia selalu menyenandungkan syair-syair yang menjadikan orang maju berperang. Hindun begitu bencinya dengan Nabi sayembara. Betul, Wahsy bisa membunuh Sayyidina Hamzah. Jasadnya Sayyidina Hamzah didatangi, dirobek itu perutnya, dadanya, diambil hatinya dan digigit, tanda kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW, sampai dia digelari dengan Hindun akilatul akbat, Hindun sang pemakan hati, pemakan hati, jantung hati. Baik, bersama berjalannya waktu, Fathu Makkah, kemenangan Islam, Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Beliau ini termasuk orang yang masuk Islam, Hindun. Bayangkan, wanita yang dalam kejahiliannya, orang tersohor dalam masa jahiliyah, bukan perempuan abal-abal, perempuan yang keren, perempuan bisa masuk Islam, lalu datang kepada baginda Nabi. Seperti kebiasaan Nabi, mengajari yang baik, diajak berjanji. Berjanjilah kalian wahai wanita, termasuk Hindun. Berjanji untuk apa ya Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk tidak menyekutukan Allah. Ya, kami sudah beriman, kami berjanji tidak akan menyekutukan Allah. Berjanji apa lagi Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk tidak minum minuman keras. Maka mereka mengatakan, Hindun berkata, kami berjanji untuk tidak minum minuman keras. Berjanji apa lagi Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk tidak memutus tali persaudaraan. Berjanjilah kalian untuk tidak berjudi. Kami berjanji untuk tidak berjudi, dan seterusnya. Kemudian terakhir Nabi mengatakan, Hindun bertanya, ada lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, ya. Berjanjilah kalian untuk tidak berzina. Di saat diajak berjanji untuk tidak berzina, agak menolak, ini si Hindun terkaget. Ya Rasulullah, adaznil hurratu. Ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti saya ini melakukan zina sehingga harus berjanji untuk tidak berzina?
Padahal dia baru masuk Islam, ternyata di masa kekafirannya tidak kenal perzinahan. Karena dia ngerti kemuliaan dirinya. Nggak bisa disentuh oleh kaum laki-laki, kecuali suaminya. Ini belum masuk Islam, punya harga diri. Adasdil hurratu, apakah seorang merdeka seperti saya kebayang untuk berzina? Nggak terima di saat diajak berbaiat untuk tidak berzina. Karena apa? Nggak kebayang zina dalam otaknya. Syahwat ada, tapi kalah dengan menjaga kehormatannya. Oh ya, ini belum masuk Islam, bayangkan. Dan memang kemuliaan wanita itu dia sendiri yang bisa menjaga. Nah, ini wanita. Maka yang terjerumus adalah kehinaan. Maka pintu halal ada, kenapa masuk pintu haram ya Allah? Apalagi zaman-zaman media sosial dan sebagainya, orang kepleset dalam zina. Dan itu tidak serta-merta mungkin karena komunikasi dan seterusnya, sehingga merasa lebih nyaman komunikasi dengan laki-laki itu. Padahal suaminya mungkin lebih segala-galanya. Hanya bab komunikasi saja suaminya kurang. Dia merasa nyaman berkomunikasi dengan laki-laki. Tak taunya terus dalam zina, rendah hina dia. Dan laki-laki pun demikian. Na'udzubillah, takut pada Allah. Zina adalah hina. Semua dosa begitu mudah dihapus. Kalau ada orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf. Seorang cucu bangga, ibuku mu'allaf tahun begini, nenekku mu'allaf tahun begini, senang. Tapi kalau dengar berita nenekku berzina, malu dia. Aib yang nempel akan dijidat sampai kapanpun. Maka tolong pintu halal buka, sehingga kami sampaikan, hei para orang tua, jangan persulit pernikahan anak-anakmu. Zaman ini bukan seperti zamanmu. Hei yang orang lahirnya tahun 65 sampai 70. Hei orang yang 70 sampai 73 sampai 80 deh. Yang lahirnya di bawah 80-an, tolong perhatikan, jangan persulit anak-anakmu untuk menikah. 80 ke atas sudah mulai muslah kacau. 98 sudah mulai ada WhatsApp ya, ada internet segala macam. Atau 9 berapa itu? Mempermudah pernikahan tentunya dengan pertimbangan siapa calonnya dan sebagainya. Dalam bahasa lain diizinkan untuk berpacaran yang halal di bawah pernikahan dan seterusnya. Diajarkan kemuliaan, termasuk bagi mohon maaf yang punya hajat belum menikah, segera menikah, permudahlah urusan pernikahan. Karena halal itu mahal, haram adalah kehinaan. Naudzubillah. Ini harus kita waspadai. Kemudian jika ada orang terpeleset dalam zina, hai hamba Allah, segera kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Maka caranya cukup tutup aibmu itu. Bahkan tidak dianjurkan kalau ada pemerintahan Islam lalu Anda ngajukan ke mahkamah, Pak Hakim, tolong hukum saya karena saya telah berzina. Tidak dianjurkan. Bahkan Nabi pun juga mengajari untuk menutup aib. Seorang laki-laki datang, ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu fattahhirni, aku kepleset dalam zina, sucikan aku ya Rasulullah. Datang ke Nabi, Nabi tidak langsung mengatakan iya, tapi Nabi mengalihkan lagi, la'allaka lamasta, kamu mungkin hanya sentuhan saja. Tidak ya Rasulullah, aku berzina. Nabi menjawab lagi, la'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku berzina. Nabi menjawab, la'allaka fakhatta, mungkin di antara dua paha saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan zina. Sampai 4 kali. Baru Nabi menghukum. Artinya apa? Para ulama memahami aib itu harus ditutup karena ada anaknya di bawahnya. Ada suatu ketika orang datang kepada kami telah terlanjur menceritakan aib suaminya. Kau menceritakan aib suamimu karena kamu marah kan? Iya bu, ya suamiku terlaluan, dia selingkuh dengan perempuan dan sebagainya. Kau punya anak? Punya. Apa kau tidak sadar kau hancurkan anakmu? Anakmu akan malu sepanjang hidupnya. Dia punya bapak berzina atas perintah ibundanya. Ayo, makanya anakmu bawa ke saya nanti, biar psikologinya hidup. Jangan sampai anaknya diputus asa. Oh bapak saya begitu, ngapain saya jaga-jaga? Bapak saya kan tidak benar, ngapain juga? Wah ini bahaya sekali psikologi. Makanya ditutup aib itu. Ini ilmu yang paling penting di hari ini. Dibongkar, apalagi sekarang di media sosial, nggak bisa ditutup itu. Istrinya nyesel, aduh terlanjur. Iya, kamu telah menghancurkan anakmu sendiri. Dia bapaknya loh ya. Jangan hanya karena emosi, permasalahannya jarang ngaji. Sehingga ada sebagian istrinya dibongkar. Istriku telah berzina begini di media sosial. Astagfirullahaladzim. Kalau memang sampai dalam Islam, kalau memang kamu telah melihat dengan bukti nyata dengan matamu seyakin-yakinnya istrimu telah melakukan kehinaan zina, cukup kau cerai, ajarkan untuk menikah dengan yang baik dan kau nikah yang lainnya, selesai. Nggak usah diobral. Itu adalah berangkat dari dendam itu. Kalau mau istrinya tidak benar, ya sudah,
Semoga Anda baik dengan wanita laki-laki lain, selesai. Dicerai tanpa harus membongkar aibnya. Kenapa? Ada anak di dalamnya, ada keluarga di dalamnya. Masya Allah. Ini ilmu termasuk masalah aib tadi. Kemudian, bagi yang pernah kepleset dalam zina, tolong segera ditutup. Jangan ceritakan kepada siapapun, kepada bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni, bisanya manusia hanya menggunjing dan mengolok serta merendahkan. Kecuali memang ada orang bertemu dengan orang karena mungkin tidak ngerti solusinya bagaimana. Ada banyak hal, mungkin sudah ada di perutnya ada sesuatu dan seterusnya. Dia ingin sembuh, dia ingin tapi nggak tahu jalan, bisa saja. Tapi ingat, harus dengan orang-orang benar. Dia orang soleh, orang takut kepada Allah, orang wara, orang bisa dipercaya, orang bisa menutup aib. Jangan diceritakan pada semua orang. Bahkan jika ada wanita yang hamil luar nikah, ketahuilah jangan sampai anaknya tahu kalau ibunya dulu berzina. Harus disetting yang cakep. Jangan sampai anak merasa terendahkan karena dia tidak punya apa? Ayah. Ini ilmu yang para ustadz mohon agar dimiliki oleh para ustadz. Hei ustadz dimanapun Anda berada, jangan hanya ngajar fikih saja. Ngajar kesempurnaan akhlak ini penting. Ini kami sampaikan para ustadz, ini penting ilmu yang para ustadz harus punya. Sebab kalau sudah perempuan atau laki-laki sudah putus asa, mohon maaf, perempuan berzina, dihinakan di kampungnya, tidak diangkat, dia mau tobat susah. Kenapa? Orang sudah terlanjur memandang saya jelek, ngapain? Kalau perlu suamimu mau saya goda sekalian. Kan begitu, merusak orang, merusak satu kampung. Makanya pendidikan dalam Islam itu penting. Hei yang kepleset dalam zina, tutup aibmu sebisa mungkin. Tutup aibmu. Tidak usah bercerita kepada siapapun, mungkin kepada calon istrimu, nggak usah cerita kalau aku dulu masa lalu kelam dan sebagainya, nggak usah. Kau berperan sebagai wanita laki-laki soleh yang tobat, selesai. Bukankah tobat dari dosa seperti orang tidak punya dosa? Wanita pun juga demikian. Ada sebuah kisah, ini nyata. Seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Perempuan ini sudah tobat, solehah, baik benar, menyesal. Perempuan baik pokoknya. Laki-lakinya baik, subhanallah, pernikahan yang indah. 6 bulan bahagia yang tidak bisa dikira. Bahagia yang luar biasa. Dan begitu bahagianya sang istri tersanjung dia. Nggak kuat dengan kebaikan suami, sehingga dia merasa bersalah terus selalu berkata, abang ini tidak pantas buat saya, abang terlalu baik untuk saya. Enggak, kamu juga baik sayang, kamu soleha, kamu rajin tahajud. Enggak, saya tidak pantas untuk abang. Enggak. Besok lagi tanya, abang bisa nerima saya seutuhnya? Kamu gimana? Kamu istriku, kamu sayang soleh, rajin ibadah, rajin mengabdi. Suaminya puas betul dengan perempuan ini. Minggu berikutnya, ini sudah 6 bulan, setelah 6 bulan obrolannya, lihat kebaikan sang suami, sang perempuan ini semakin tersanjung, tidak mampu untuk menahan sesuatu yang ada di hatinya. Abang, benar abang bisa nerima saya apa adaku? Sayang, kamu tuh istriku, kamu baik, kamu sempurna bagiku. Enggak, saya jelek banget buat abang. Benar nih bang, emang kenapa sih dek? Saya kok merasa ganjil kalau tidak menyampaikan ke abang. Apa? Kamu baik kok, saya jelek. Emang kenapa sih dek? Bener abang bisa nerima saya padaku? Iya saya terima dek, kamu kan istriku. Bener bang, bener bang. Iya, saya merasa bersalah terus kalau saya ini tidak cerita ke abang. Apa sih kamu? Mulai ceritalah dia sambil menangis. Abang, dulu waktu aku sekolah SMA, saya punya kawan dekat. Terus saya dekat sekali dengan kawan saya bang. Dan ini kalau saya simpan saya merasa bersalah dengan abang. Terus kenapa? Karena begitu dekatnya saya dengan dia sampai terjadilah sesuatu. Suaminya nggak nyambung. Sesuatu apa? Hubungan apa? Saya melakukan seperti layaknya suami istri. Hah? Menangis kayak disambar petir tuh. Wanita solehah ternyata punya masa lalu sekelam itu. Laki-laki itu memeluk dia dan menangis dia. Dia tidak pernah gampang menangis menderu-deru, menangis dipeluk istrinya. Dan setelah itu istrinya dilepas lalu dikatakan, sekarang kamu aku cerai. Dan pantas perempuan itu dicerai karena bodohnya dia, kenapa dia bercerita tentang masa lalunya. Inilah ilmu yang jarang dimiliki. Aib tidak boleh ceritakan pada siapapun. Jangan cerita kepada siapapun, laki-laki pun juga masa lalu. Akhirnya tidak kembali lagi sudah. Karena dia sangat mencintai dia. Makanya kalau dosa kepada Allah cukup mengadu pada Allah, nangis tiap malam tanda bukti. Dan yang serius kepada Allah, Allah Maha Pengampun.
Urusan zina khususnya, kenangan-kenangan itu hapus, baju hadiahnya bakar itu semuanya, jam hadiah bakar, emas buang semuanya itu semuanya. Cukup, Allah Maha tahu itu, gak usah cerita kepada siapapun dari hamba Allah. Ini termasuk ilmu. Jadi kejadian akhirnya ya pantas dibuang. Karena apa? Dia laki-laki baik, dia khusnudon, tapi dihancurkan oleh perempuan ini karena kebodohannya. Nah ini, baik saya tutup sampai di sini. Kemudian dari dirinya sendiri harus bisa menutup aibnya. Masalah dosa kepada Allah bukan dosa zina. Mungkin dulu jarang melakukan sholat, dulu pernah berjudi, katanya sudah tobat dari mabuk. Saya sih dulu biasa 2 krat habis. Ngapain cerita-cerita? Ngapain cerita-cerita? Cukup diam saja, masa lalu berlalu. Jangan ceritakan masa lalu. Maka tanda tidak diampuni dosamu oleh Allah kalau kamu senang menceritakan dosa-dosamu kepada hamba Allah. Allah itu sitir, Allah Maha penutup aib. Makanya Buya sampaikan kepada siapapun sangat rugi kalau tidak dengar ceramah hari ini. Karena ini harus Anda sebarkan untuk didik tetangga Anda yang bermasalah. Kalau ada tetangga bermasalah masalah zina misalnya, Anda habiskan duit untuk nutup aibnya dia, ada keberuntungan bagi Anda. Biayai, antarkan kemana, pokoknya terhormat dia, jangan sampai terhinakan. Sebab perzinaan khususnya kalau sudah di masyarakat misalnya, apalagi orang itu terhormat, dia tersebar bahasanya dia zina, anaknya orang terhormat. Akhirnya apa? Menjadi contoh jelek buat yang lainnya. Oh dia anaknya ustadz aja begitu, apalagi saya. Sehingga dikatakan kalau sudah wabah zina merebak, kehancuran akan Allah turunkan. Makanya rasa malu perlu dibangun. Malu melakukan zina, di saat zina pun merasa malu setelah itu. Kalau sudah perempuan tidak punya rasa malu, bayangkan. Seperti mohon maaf meletakkan kehormatannya di jidatnya. Kalau sudah perempuan tidak punya rasa malu, setiap laki-laki dia melambaikan tangan untuk dizinai. Artinya apa? Meletakkan kehormatannya di jidatnya. Dia tidak malu lagi melambaikan pada orang. Dia buka auratnya pada siapapun yang akan dia temuinya. Yang penting membayar. Na'udzubillah. Makanya kita doakan wanita-wanita semacam itu, semoga Allah mengembalikan kehormatannya, kemuliaannya, menjadi punya rasa malu yang tinggi. Asal ini saja. Jadi pertama adalah Anda jangan ingin tahu aibnya orang. Jangan pengen tahu. Setelah Anda tahu, bersalah Anda untuk menutup aibnya orang. Termasuk Anda menutup aib diri Anda di mata orang lain. Anda harus pandai menutup kekurangan Anda. Bukan bab munafik kan di sini babnya. Munafik Anda berbohong untuk, ada munafik babnya bukan ini. Jangan sampai dihubungkan ini. Anda menutup aib itu dosa pribadi ya. Dosa kita dengan Allah. Dan kita tidak boleh membongkar aibnya orang kecuali orang yang tidak punya malu. Dia berzina cerita-cerita berarti dia perempuan rendah. Kalau kita menyebut karena untuk menyelesaikan, dia cerita, oh kemarin aku dengan suaminya ini, kemarin aku, wah gila dia, gila. Tapi kalau orang menyembunyikan maksiatannya, berarti dia ada harapan untuk tobat. Seperti itu. Ini yang bisa kami hadirkan. Jadi pertama Pak, jangan Anda pengen tahu kekurangan orang lain setelah Anda tahu bersalah Anda untuk menutupnya. Bahkan keluarkan harta sebanyak-banyak untuk menutup aibnya orang. Ini perjuangan dahsyat. Ini perjuangan para kekasih Allah, menutup aibnya orang. Wali-wali itu adalah pekerjaan menutup aibnya orang. Yang ketiga adalah biasakan Anda, pastikan Anda menutup kekurangan diri Anda depan manusia. Jangan suka cerita tentang dosa-dosa kepada Allah. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe ya.